boardroom. Waktu itu belum kepikiran buka kedai kopi sendiri. Belum. Pokoknya mereka bisa jualan kopinya dari awal tanam sampai akhir panen adalah tidak pakai riba. Itu dulu dong. Iya kan, itu dulu. Kalau lu udah mulai main riba, Allah nggak ridho. Sedangkan kita ini butuh banget Allah ridho. Catat. Kalau lu mainan riba, Allah nggak bakal ridho. Ya, atau sementara kalau kita pengen benar-benar berkah ya harus menjauhi riba. Nggak menjauhi, udah nggak Tinggalkan usah lagi. kagak usah ngurusin sama riba. Kagak ada urusan sama riba. Nah, Kejem luar biasa. enggak, itu aturan baku kan. Oh iya. Iya dong. Aku ini kok mancing terus pokoknya. Ajarnya. Nah, berjalannya waktu, kok kayaknya gue bikin kedai aja. Terus Gimana ya caranya ya? Satu dong, gimana caranya? Kebetulan kata Allah, aku nih sebenarnya Mas Bro, ilmuku cuma 3. Baca Quran, sholat tahu gerakannya, yang terakhir tahu bacaan sholat sama hafal taharoh itu aja. Udah. Jadi sholat dan bacaannya, baca Quran, taharoh dan bersih-bersih. Nah itu aja. Mu'alaf datang, saya ajarin, dia ngajarin saya ilmu dia dong. Kata Allah ketemu sama maestro baristanya Starbucks Asia. Mu'alaf ya? Masuk Islam. Oke. Jadi chefnya, bukan chef ya, baristanya, maestro baristanya. Dari Starbucks masuk Islam dan dia berbagi ilmu itu. Ya, saya ajarin dia ajarin saya itu. Makanya dia bilang, biasa orang training sama saya untuk per 1 jamnya aja sekitar 10 juta. Dia bilang gitu? Iya. Wah, saya bilang ke dia kan, bro, saya training kamu 1 detik itu sama dengan jantung kamu. Gantian dia. Kena kayak gitu di Malaysia. Lu mau bilang kamu punya lebih mahal, mine is more expensive than yours. Itu orang Indonesia itu? Bukan, orang Italiano. Nah, kata Allah cuma bisa itu, bro. Ya, gue bisa naik pesawat juga, ngajarin technical engineer pertama kali, kedua pilot, terus trainer dari Boeing 737, trainer dari Amerika dari Boeing 737 masuk Islam, belajar Islam sama Ana diajarin nerbangin pesawat. Kan enak ya. Ente mau kuliah di situ 700 jutaan loh, Pak. Tapi dirimu kan nggak punya pesawat, buat apa? Kagak apa-apa. Loh, aku narik pesawat juga narik gitu. Kayak angkot aja. Dipakai sama dubes yang Saudi yang kemarin untuk bantu dia nerbangin domestik. Pilot bayar seikhlasnya. Masya Allah. Jadi aksesnya banyak banget di mana-mana ya. Sebenarnya kan Allah ngasih ilmu itu sudah maha kaya kan, Quran dan sholat dan segala macam, ini ilmu kita kan kaya loh. Nah tadi ratusan juta loh tadi itu, yang aku sebutin itu semua ratus juta loh. Oke. Udah kita jalan mau bikin kafe, nah aku bilang, kita minum bayar seikhlasnya aja. Itu pertama di mana tuh? Di Depok, Jakarta. Wah, itu dikata-katain segala macam, itu udah banyak tuh yang pesimis. Lu orang riset kenapa bodoh dan segala macam, dan ada yang skeptik dengan bilang, wah bayar seikhlasnya ini saya bikinnya, terserah bikinnya ini. Ternyata enak. Itu bro, aku bilang ya udah kita ambil sertifikasi, Specialty Coffee Association dari Amerika, SCA-nya kita tuh dari Amerika. Jadi akreditasinya tuh memang sudah standar global. Lalu kita daftarin ISO International Standard Operational standarnya. Terus kita daftarin beberapa hal lah, kayak Barista Guild dan segala macam. Akhirnya kita punya sertifikasi yang standar internasional, di mana kalau kita memberikan training ke orang itu per 1 sesi 45 menit, per 1 sesi ngasih training itu 3.600.000. Saya kasih, bayar aja seikhlasnya. Dan ternyata, nih sebenarnya ide dasarnya kenapa seikhlasnya, aku selalu bilang ke tim juga bilang, ini nih kepala punya siapa? Punya Allah. Isinya punya Allah. Nah, yang diinstal di dalam, yang bikin kita nggak idiot lah ya, yang diinstal di dalam punya Allah. Kenapa lu berani ngasih harga pada saat lu memberikan sesuatu ke orang? Ini kan dapetnya gratis. Di awalnya kayak gitu. Nah, itu aja sih ide dasarnya. Jadi udah seikhlasnya, udah minum seikhlasnya, training seikhlasnya. Ada orang mau bikin kafe ke kita bikinin, konsultan untuk arsitekturnya, bayar seikhlasnya juga. Manajemen kafe, konsultan manajemen kafenya juga bayar seikhlasnya juga. Konsultan manajemen franchise yang sesuai syariah, artinya tidak ada fee, tidak ada admin, tidak ada franchise cost,
kita ngajarin orang bayar juga seikhlasnya. Jadi tempat kita bayar seikhlasnya. Dan kata Allah sampai sekarang akhirnya ada beberapa supplier kopi kita itu benar-benar bayar seikhlasnya. Supplier kopi kita itu bayar seikhlasnya. Suruh kita bayar seikhlasnya. Tapi tidak pernah rugi dalam arti malah dilebihin kadang-kadang. Nah, aku pikir mereka juga kalau aku ambil sama maaf ya tengkulak itu mungkin harganya misalnya nih 60.000 misalnya. Petani itu dibeli sama tengkulak 15.000 Pak. Lah, aku nawarin petani 45.000, ngacir dia. Lah iyalah. Berarti Aku untungnya untung- tengkulak gede banget berarti. Aku untung kopi lebih murah. Petani untung ya jual ke aku juga dia ikhlas. Ya, Itu ya, yang ya, bawa ya. berkah, Bro. Ya. Iya nggak? Itu chain bisnisnya itu yang di situ tuh yang aku putar. Dan makanya semua karyawan aku sistemnya bagi hasil. Gua nggak mau Tengkulaknya ada yang ngamuk kayak itu. banyak. Ada sih. Cuman nggak berani nyamperin ke rumahnya. cuman dengan cara seperti ini petaninya kan akan ragu-ragu. Tengkulaknya ngancam loh. Kalau sama saya berapapun yang kamu hasilkan saya beli. Petani ini ragu-ragu kan, wah kalau jual ke user ini cuma dikit kali user ngambilnya. Ternyata banyak. Baru kemarin kejadian mah tuh anak tuh di luar tuh ada partner kita satu di luar. Kok November punya 3 kintal. Gimana nih? Aduh gimana ya kok ya, aduh nggak habis nih, gue udah putus lagi sama tengkulak. Ada Allah, sabar. Desember berakhir kemarin datang ke kantor ngapain? Minta maaf, maaf ya, kopinya tinggal 7 kilo, nungguin panen. Lah kemarin minta ngegas, saya habis, bijinya habis. Nah ini sekalian menjawab nih kalau yang udah pesan belum diladenin, mohon maaf ya, mohon maaf. Itu petani ngomong gitu serius, ada serius asli. Jadi pertama dia pesimis, ternyata malah ludes cepet gitu ya. Kacau kan? Kacau. Ya. Ini bisnis yang aku bilang ini bisnis yang nurut sama Allah. Lu akan dibantu semua urusannya. Asli Dan diberesin. perkembangannya cepet banget ya. Sampai Lah, sekarang baru setahunan udah 21. Baru setahun 21 cabang. Dan sistemnya bagi hasil tuh gimana sih? Bagi aja. Jadi gini nih, udah kan kita ada variable cost. Ada fixed cost juga kan. Kayak tempat segala macam itu fixed cost. Variable cost ada Dikurangi listrik, dulu ada apa semua, sih. biar Keluarin bebannya. semua kan. Bebannya udah keluar semua. Ya. Kita punya net profit. Ya. Net profitnya berapa? Jumlahnya kita ada berapa? Bagi rata aja udah. Misalnya 10 juta berarti bagi 5 gitu. Iya, ya Karyawannya. OB sama aku ya sama. Ada OB-nya juga ya? Ada, ya sama. Makanya kadang-kadang kalau ada orang datang nih nawarin keripik pedas manis lucu gitu kan, Pak mau ketemu ownernya mana? Liatin aja runner tuh OB kan, tuh Ownernya. lagi ngepel. Oh sangat rendah hati ya. Iya. Yang membedakan dia sama kita kan job desk. Ya. Dia nggak bisa ngatur manajemen. Tapi ada ngiri nggak? Misalnya karyawan satu OB, satu di barista, satu di Itu ramu saji. itu orang banyak nanya kayak gitu. Aku selalu bilang mereka di kebun nggak akan sama sehari ini. Misalnya ya, antum ngumpulin dapat mungkin bisa 3 karung. Ya kan, mungkin kayak Eko yang kurus begini ini cuma dapat sekarung, nggak kuat ngangkat, iya toh. Terus? Tapi Eko badannya ringan, dia bisa metik yang jauh-jauh di atas. Nanti kalau ngiri kan, kok lu cuma sekarung, gue udah 3 karung nih. Lah, kamu ngumpulinnya yang di bawah, saya kan manjat-manjat. Nah, Nah, di kedai mana? nah ini aku bilang dalam Islam itu luar biasanya hebatnya dalam Islam itu bukan equality. Lihat, Islam itu bukan berkata adil, tapi membagi dengan sesuai porsinya. Equity. Islam nggak akan bicara dengan equality. Islam berbicara dengan equity. Kayak contohnya nih, kita berlima nih ya kan, beli pizza yang 1 meter, nggak ada ya, 80 deh. Coba tak bagi 5, habisin. Nah, Eko mental duluan pasti. Makan pizza sampai 450 gram, KO dia. Antum juga nggak akan habis. Kita habis, kurang mungkin. Nah, itu hebatnya. Nah, itu hebatnya Islam. Tuh kan ditanyain, antum habis segini nggak? Nah, nggak. Nah, Terus itu loh. realnya kalau di Dan realnya akhirnya pada selesainya barista nggak bukan ngiri sama OB. Karena tahu. OB datang duluan sebelum barista dan pulang belakangan setelah barista pulang. Iya. Semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Betul. Job desk-nya beda-beda, porsi kerjanya beda-beda, tanggung jawabnya pun beda. Kayaknya ada yang di luar negeri juga sudah ya? Udah di luar negeri. Di mana itu? Ini yang mau dekat ini di Jepang, di Osaka. Yang Ini lain yang dekat. sudah?
Yang kemarin ada di Malaysia, ada di Korea. Itu dirimu modali semua atau gimana di awal? Ya awalnya ya mahasiswa tadinya kan, yang modalin dulu gerak. Joinan, Ya. Support, dukung, ajarin tekniknya, manajemennya segala macam. Yang kerja orang Indonesia atau orang dari luar? Ada orang Indonesia, ada orang luarnya. Oh iya. Iya. Orang luar mau dibagi kayak gitu mah ya mereka ya? Mereka lebih merasa itu nyaman. Oh iya. Kalau digaji, mereka udah tahu dong kapitalis Ya. itu seperti apa. Omset perusahaan itu 1.000, gaji mereka 15. Karyawan cuma 10. Nah, bosnya enak. Iya. Nah, itu mereka udah tahu. Biasa ya. Dan sekarang mau buka cabang ke-21 di Jogja, bahkan Jogja mau berapa cabang? Dua-dua juga di Jogja nanti. Dua-dua di Jogja. 23 juga dan nah yang dua-dua itu nanti unik tuh. Gimana tuh? Karena Cogger Palestine. 100% dari keuntungannya go to Palestine. Itu yang ada di Rumah Warna ya? Ya, insyaallah di apa itu namanya? Depok ya? Ya itu Sawit Sari sana. Sawit Sari ya. Iya. Sleman lah ya. Jadi minder ya kita ya, belajar mualaf, udah jago kayak gini, dakwahnya kenceng, bisnisnya kenceng, dan semuanya dengan aturan yang kadang-kala saya Islam dari bayi juga, bisa ya kayak gitu seikhlasnya. Nih pasti ada nanya, Mas Tenglek wah seikhlasnya, wah bahan bakunya lebih mahal dari kopi nih. Ya, tapi menarik ya. Terus Coach Steven, ini jadi untuk bisnis insya Allah semua kita doakan settle ya. Makin banyak cabangnya dengan menjadikan contoh untuk bisnis-bisnis lain yang benar-benar niatnya untuk mencari keberkahan dari Allah. Dan insya Allah kalau niatnya lurus tuh pasti ada jalan dan keajaiban-keajaiban berikutnya. Sekarang ngomong tentang Mualaf Center, karena kemarin baru heboh juga gitu. Ada yang datang ke saya juga, ke beberapa temen yang ngaku mualaf tapi ternyata punya modus lain. Pesan-pesan dong buat teman-teman kalau ada yang bagaimana, apakah bisa cross check ke teman-teman di Mualaf Center? Mualaf Center ada di mualaf.com. Mualaf.com. Klik aja. Di situ ada kontaknya itu, nanti bisa kontak di situ tanyain. Karena kita tuh punya, kemarin kita baru bikin video juga. Kita tahun ini udah lewat ya. Tahun kemarin 2019 itu ada 4.223 orang yang masuk Islam sepanjang tahun. Seluruh Indonesia tuh? Ya. Atau yang terdeteksi? Yang terdeteksi aja. Terus? Yang murtad itu ada 419. Nah, masalah orang murtad ini salah satu kasus lah ya. Kawin mengawini gitu kan, hamil di luar nikah dan segala macamnya. Nah, masalah yang lain kita ada ngurusin juga nih mualaf-mualaf palsu. Mualaf palsu tuh gimana? Nah, kok lagi heboh sampai sebenarnya gini nih. Di YouTube tuh sampai dia bahas kemarin ada ustadz palsu ya, mualaf ustadz palsu ya? Ya, ustadz yang palsu. ternyata punya istri banyak gitu. Di mana-mana nipu, itu gimana? Endingnya tuh gimana sih itu? Sebenarnya gini nih, jangan, jadi saya selalu bilang, nah ini pada saat saya kasih ngisi sharing juga, saya selalu bilang kisah masuk Islam saya nggak menarik. Dan nggak perlu orang memanggil orang lain untuk menceritakan bagaimana dia masuk Islam dengan masa lalunya. Tapi apa yang dia lakukan setelah masuk Islam, toh itu yang benar kan? Supaya kita bisa ngambil hikmahnya kan. Jangan masuk Islam ke belakang, karena itu semua aib. Nah, kadang-kadang juga cerita terlalu ekstravaganza. Makanya aku masuk Islam karena apa? Karena iseng. Ya emang karena iseng doang. Gitu loh maksudnya. Kalau ada sampai orang lain yang cerita bagaimana dia masuk Islam, pertentangan, ngelawan pendeta, ngelawan pastor, ngelawan biksu, apa segala macam. Itu udah masa lalu gitu loh. Dia kalau sampai mempertentangkan iman dia, berarti dia bukan seorang kafir yang taat. Apapun agamanya dia. Jadi jangan dia bilang dulu saya seorang Katolik yang taat lalu saya masuk Islam. Lah, gimana caranya lu masuk Islam? Saya baca Quran segala macam. Kan gampangannya gini, kita Muslim taat, insya Allah ya. Kalau kita lagi galau, apa yang kita buka? Quran, nggak mungkin Bible dong. Kenapa dia buka Bible? Dia dari Bible dia buka Quran, berarti dia nggak taat. Nah, ini yang aku bilang gampang kok dideteksi ya. Ada yang ngomong sahadatnya langsung dituntun Nabi Muhammad lah. Gitu loh, dan dia bisa menggambarkan Nabi Muhammad seperti apa gitu loh, sedangkan dia masih kafir dan dia berimajinasi. Dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah dapat sirah, dia nggak dapat tahu petunjuk bagaimana rupanya Nabi Muhammad, lalu dia tiba-tiba menggambarkan Nabi Muhammad rambutnya panjang apa segala macam. Ini kan bohong punya. Kalau yang sudah sampai menipu dengan kasus duit, nah itu gimana tuh kok? Sebenarnya jangan kita gini loh, maksudnya kita boleh senang hati ya, boleh bergembira hati dan bersyukur kepada Allah, itu pastilah ini habitnya manusia normal yang baik hati. Ngelihat orang Masya Allah dia syahadat, apalagi di depan kita, itu kan udah senang punya kan. Nah,
pas kita ngelihat orang datang tiba-tiba cerita tentang dia masuk Islam dan segala macam, please cari tahu kenapa dia ceritain itu. Loh, nggak ada dong orang ujuk-ujuk, Mas, nggak kenal. Saya mualaf loh. Gimana? Saya tuh mualaf loh. Tahun sekian kian. Saya tuh masuk Islam, bapak saya pendeta, ibu saya biksu lah apa segala macam pengen. Terus? Ente kan ya, ini maksudnya jangan gumon kalau kata orang Jawa tuh. Jangan apa sih ini bahasa Karena Indonesia bisa nih. dijadiin modus ya. Iya. Belas kasihan. Iya. Nanti kalau udah kena ratusan juta baru ngubungin mualaf center. Itu masalahnya. Karena saya baru cerita kemarin, beliau tadi sudah langsung buka, loh ini ada bupati yang kena nih. Sekian ratus juta. Tapi Masya Allah lah, nah, kalau dibahas nggak bakal selesai. Baterai saya udah kedip-kedip katanya tuh. Lo baterai. Tapi menarik ya, teman-teman bisa ngelihat kisah-kisah Coach Steven lainnya di YouTube karena banyak banget. Dan teman-teman di Mualaf Center juga, dan juga bisnis dia. Mungkin bisa tanya jawab atau ngundang beliau di acara-acara bagaimana sih konsep bisnis yang dengan cara konsep keikhlasan yang luar biasa. Bisnis mengharapkan sukses tanpa riba. Bisnis sukses kagak usah minjem duit. Jadi benar-benar semuanya seikhlasnya, tapi ternyata bisa melejit dan berkembang dengan luar biasa. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi dengan Coach Steven karena dia kalau ke Jogja sering ke Hoha gitu. Karena ini yang bisa dimakan. Ini yang bisa dimakan, bro. Ini suruh aku makan yang lain orang itu kelamudi. Harus ada yang nyumbang gigi ke beliau. Ini kayak gitu terus dia tanya ini. Masya Allah luar biasa, kita doakan semoga kita semua selamat dunia. Amin insyaallah. Barakallah. Masih ya kok. Antum juga sukses terus. Sama-sama. Masya Allah sudah main ke Hoha. Nah, ini juga di-shoot sama teman-teman dari YouTube-nya dia, channelnya dia. Kartison. Yes, sampai ketemu lagi dengan tamu lainnya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat, tetap baik hati, tetap menjadi orang baik.